Pikirkanlah semuanya itu. Ayat 7 boleh kita baca. Damai sejahtera 1, 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat 9 kita boleh baca. 1, 2, 3. Dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, dan telah apa kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat daripadaku, bukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai. Ayat 10, 1, 2, 3. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Ayat 11. Ku katakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencurahkan diri dalam segala. Terakhir ayat 12. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam... Apa sih yang manis gitu ya? Tentu ya semua di sini adalah, kalau kalian baca di ayat 8 gitu kan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar gitu ya. Apa sih semua yang benar ya? Semua yang benar ya yang ada di kitab Filipi ini gitu ya, yang Paulus tulis gitu ya. Itu semua yang benar gitu ya, yang kamu bisa tarik sebagai kebenaran gitu ya. Apa semua yang mulia gitu ya? Ya semua panggilan hidup kamu yang di ayat Filipi ini juga adalah yang mulia gitu. Apa yang adil gitu ya? Semua yang adil juga adalah ya sama persis ya, konteksnya juga sama ya. Sama sekarang hari ini adalah semua yang manis gitu ya. Kalau kita mau berkaca dari ayat 7 gitu ya, apa yang manis gitu ya? Yang manis adalah, jadi kita kan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Itu adalah yang manis. Kalau yang manis di sini uniknya dalam bahasa Inggris itu sebenarnya lovely ya. Kalau kamu ini kan yang ya di sini therefore ya lovely ya. Apa yang semua yang patut dicintai mungkin gitu ya, kalau mau pakai literalnya gitu ya. Semua yang patut dicintai itu apa sih gitu ya? Atau semua yang manis, kalau ya oke juga lah ya kita pakai semua yang manis dalam bahasa Indonesia gitu ya. Apa sih yang manis dalam hidup ini gitu ya? Yang manis dalam hidup ini adalah ayat 7 nih ya. Ketika hati kita gitu ya dan pikiran kita dikuasai oleh Allah gitu ya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal gitu ya. Itu yang manis dalam hidup ini gitu ya sebenarnya. Dan kita nggak tahu ya, terserah mau percaya apa enggak gitu ya, apa kata Alkitab ini gitu ya. Kita mau peduli apa enggak, mau percaya apa enggak gitu ya. Tapi Alkitab ngomong yang manis gitu ya, yang patut dicintai adalah hati dan pikiranmu itu dikontrol oleh damai sejahtera Allah gitu ya. Bukan oleh apa? Oleh kekalutan diri kamu gitu ya. Oleh keegoisan diri kamu gitu. Atau oleh ketakutan bahkan gitu ya, ketakutan ujian misalnya belum belajar tadi di rumah gitu, atau belum belajar kemarin gitu ya, ketakutan apapun gitu ya, atau bahkan kepedean, bukan hanya ketakutan ya, kadang-kadang kita dikuasai oleh kepedean gitu ya, terlalu pede gitu ya. Pak Billy Kristanto ada bilang sih, memang kelemahan kita ya anak-anak muda ya, mungkin termasuk bapak anak-anak muda juga ya, kepedean ya, anak-anak muda tuh terlalu pede gitu ya. Terlalu merasa yakin dirinya bisa gitu ya, kurang dikuasai oleh Allah gitu ya, kurang dikuasai oleh damai sejahtera Allah gitu ya. Dan yang manis kata Alkitab adalah bukan kamu dikontrol oleh diri kamu sendiri, kamu terlalu pede, atau bukan kamu dikontrol oleh ketakutan kamu terlalu rendah diri gitu ya, rendah diri, saking rendah dirinya jadi sombong gitu ya, merasa pasti benar gitu ya, merasa oh ya saya salahnya ini pasti benar. Nah itu kan sombong ya. Tidak dikuasai oleh ketakutan juga gitu ya, atau tidak dikuasai oleh kesombongan, tidak dikuasai oleh apapun lah ya, kemarahan gitu ya, ketidakbersyukuran atau apapun gitu ya. Yang paling indah, yang paling manis dalam hidup ini, yang paling patut kamu cintai adalah kalau hati dan pikiran kamu itu dikuasai atau dikontrol oleh damai sejahtera Allah ya, yang melampaui segala akal gitu ya.
Yang melampaui segala akal itu beda ya sama nggak masuk akal. Jangan, kan kalian udah belajar filsafat ya, ngerti ya harusnya. Unlogical itu beda sama supralogical gitu ya. Di luar akal gitu ya, di atas akal tuh beda sama nggak masuk akal ya, jangan sampai salah ya. Di luar akal itu bisa masuk akal, maksudnya itu masuk akal, itu masih logik gitu ya, tapi logiknya itu di atas gitu ya, supralogik gitu ya. Beda sama nggak masuk akal gitu ya, sangat beda ya. Contohnya kalian pikirin sendiri lah ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, yang semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, dan semua yang manis gitu. Apa sih yang manis? Ayat 9 kalau kita boleh tarik ya. Atau ada yang bisa narik gak dari ayat 9? Semua yang manis apa sih? Kalau kita tarik dari ayat 7 tadi. Hana mungkin bisa gak tarik dari ayat 9? Apa semua yang manis di situ? Kalau mungkin kalau yang ayat 9 itu kan dibilangnya ayat itu sumber damai. Jadi mungkin kalau sumbernya Allah. ya boleh, tapi sebelumnya jangan langsung loncat ke situ. Ayat 9 di awalnya ngomong apa? Yang telah dipelajari. Terus telah diterima, yang didengar dan dilihat, terus lakukan itu. Terus apa? Coba bisa gak tarik kesimpulan dari itu? Berarti apa kehidupan yang manis itu? Kehidupan yang patut dicintai, kehidupan yang menyenangkan ya, membahagiakan gitu ya. Semua yang membahagiakan mungkin, lovely. Semua yang patut dipuji. Ketika kamu telah mempelajari, telah menerima, telah mendengar, dan telah melihat, maka kamu melakukan. Itu adalah kehidupan yang manis ya, kehidupan yang sedap dipandang gitu ya, atau kehidupan yang layak disukai. Paham gak? Ketika kamu udah belajar, ketika kamu telah mempelajari, kamu telah menerima, dan kamu telah mendengar, dan telah kamu melihat gitu ya, dan kamu melakukan. Nah itu adalah kehidupan yang manis gitu ya. Manusia itu ya seringkali melakukan pembenaran demi pembenaran gitu ya. Itu kurang manis di hadapan Allah gitu ya. Kita harusnya melakukan apa yang kita telah pelajari, yang telah kita lihat, yang telah kita dengar, dan seterusnya gitu ya. Nangkep? Pasti kayak gitu ya. Jadi, dan ini juga kehidupan yang adil gitu ya, sama yang fair gitu ya. Kalau kalian baca kan, jadi akhirnya saudara-saudara di ayat 8 kan, semua yang benar, semua yang mulia, sama semua yang adil juga masuk di sini ya. Yang adil, yang fair adalah ketika kamu belajar, kamu terima, kamu dengar, kamu lihat, kamu lakukan. Itu adil gitu ya. Itu namanya kamu melakukan keadilan gitu ya. Kamu jadi orang yang adil gitu ya. Tapi sebaliknya orang-orang yang gak adil adalah orang yang udah belajar, udah terima, udah mendengar, udah melakukan, tapi dia udah melihat tapi dia nggak melakukan. Itu orang-orang yang gak adil gitu ya. Nah kalau di sini adalah orang-orang yang tidak, yang manis ya, tidak berbahagia mungkin ya, tidak patut dipuji gitu ya mungkin. Adalah orang seperti itu ya, orang yang udah belajar, udah tahu, dan seterusnya gitu ya. Yang Bapak pernah bilang ya bahwa mungkin ya kamu semakin belajar gitu ya, jadi kan selalu ada dua panggilan ya, kanan dan kiri ya, ekstrimnya gitu ya. Semakin orang belajar Alkitab, semakin dia tunduk, semakin dia taat, semakin dia rendah hati, semakin dia bercermin, berefleksi misalnya gitu ya. Atau semakin dia muak, semakin dia enak, semakin dia menyiapkan amunisinya nih nanti untuk berdebat dengan orang Kristen gitu ya, menjadi ateis gitu ya, atau menjadi Kristen tapi Kristen batu sandungan mungkin gitu ya. Jadi either kiri or kanan gitu ya. Selalu ada posisi itu ya. Memang ada banyak gradasi, tapi posisi ekstrim kanan dan kiri itu selalu ada ya. Jadi ketika kamu mendengarkan firman Tuhan, oh jangan heran ya, ada banyak orang ateis gitu ya, sebelumnya dulu Kristen saleh gitu ya.
Saleh, tanda kutip salehnya gini ya maksudnya. Saleh dalam arti apa? Suka dengerin firman Tuhan gitu ya. Ada di gereja gitu ya. Ada di gereja ya saleh mungkin gitu ya. Dengerin firman Tuhan mungkin gitu ya. Aduh, dulu dia orang kaya, tapi semenjak jatuh miskin dia jadi ateis, gak cinta Tuhan lagi. Really, memang dulu cinta Tuhan, yakin gitu ya? Nonsense ya, gak mungkin gitu ya. Orang kaya yang sangat kaya misalnya gitu ya, cinta Tuhan gitu ya dan seterusnya, pas bangkrut jadi orang ateis gitu ya. Nonsense, pasti nonsense ya gitu ya. Toh memang dari orang kaya itu nggak pernah cinta Tuhan gitu ya. Kalau dia dari kekayaannya itu dia cinta Tuhan ya, ketika dia miskin dia mengandalkan Tuhan juga, itu pasti ya gitu ya. Tapi benar waktu itu ke gereja, benar waktu itu ikut pendalaman Alkitab, kelihatannya gitu ya, fenomenanya. Jangan tertipu oleh fenomena gitu ya. Hati manusia itu nggak ada yang tahu kecuali Tuhan dan dirinya sendiri mungkin, tapi dia juga bisa ditipu oleh dirinya sendiri gitu ya. Pertama dia menipu orang lain, dia mencoba menipu Tuhan, akhirnya dia ditipu oleh dirinya sendiri gitu ya. Jadi dulu kaya banget, terus tiba-tiba jadi ateis gitu ya. Atau dulu miskin banget, doa sama Tuhan habis-habisan, mungkin ya miskin banget lah, pokoknya kulkas di rumahnya aja nggak ada isinya gitu ya, kecuali es batu gitu ya. Es batu aja mungkin ini ketuang gitu ya, es batu nggak ada deh, pokoknya nggak ada ini. Tapi udah berdoa, papa mamanya, tokonya makin rame gitu ya, usahanya makin rame atau naik jabatan gitu ya. Sekarang jadi malas gereja, jadi pendalaman Alkitab juga nggak mau, atau bahkan kayaknya jadi sekuler deh. Kenapa ya gitu ya? Kenapa Tuhan kasih kekayaan yang membuat orang ini jadi jauh dari Tuhan ya? Nonsense, memang orang ini gak pernah dekat sama Tuhan kok gitu ya. Memang pas miskin dia gak pernah cinta Tuhan, dia cuma cinta kekayaan. Pas dia miskin dia berdoa-doa minta Tuhan tolong, Tuhan tolong. Pas nilai jelek dia minta Tuhan tolong gitu ya. Pas dia hampir gak naik kelas dia minta Tuhan tolong. Terus kayaknya memang gak dekat sama Tuhan gitu ya. Cuma minta Tuhan tolong gitu ya. Atau yang satu lagi kepedean gitu ya. Yang satu lagi yang nilai bagus terus dan seterusnya gitu ya. Tapi ketika ada nilai jelek gitu ya, satu aja gitu ya, kayaknya dia kenapa ya? Kayak menghujat Tuhan gitu, kayak gak percaya sama Tuhan, kayak kurang bersyukur. Nonsense, memang orang itu gak pernah bersyukur kok. Emang orang itu gak pernah cinta Tuhan kok gitu ya. Kelihatannya aja dia bagus, ya dia harus memuji sesuatu dong. Memuji dirinya, kelihatan sombong nanti kalau memuji dirinya. Kayaknya gimana ya, agak gimana gitu ya, dunia orang timur memuji diri sendiri kan kurang sopan ya kayaknya ya. Maka saya puji Tuhan gitu ya. Puji Tuhan. Pas dapat nilai jelek dia langsung hujat Tuhan gitu ya. Mungkin dalam hatinya nggak berani keluar gitu ya. Ya nonsense, memang orang itu nggak pernah cinta Tuhan kok gitu ya. Orang itu cuma cinta nilainya kok gitu ya. Orang itu cuma cinta harga dirinya kok sebenarnya gitu ya. Hati-hati ya gitu ya, maksudnya jangan tertipu gitu ya. Maka di sini ya tadi yang Hana bilang juga ya, Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi yang kalau di ayat 7 gitu ya, Allah damai sejahtera melampaui akal akan memelihara hati dan pikiran gitu ya, ayat 7 ya. Ayat 9, Allah sumber damai sejahtera sama ya. Sumber damai sejahtera akan menyertai gitu ya. Disertai Tuhan gitu ya. Apa artinya disertai Tuhan gitu ya? Ketika ya kamu ini coba kamu strict gitu ya, mendengar, mempelajari, menerima dan kamu melakukan, itu artinya disertai oleh Tuhan gitu ya. Tapi ada orang-orang yang hidupnya gak pernah disertai oleh Tuhan gitu ya. Dia gak pernah mau melakukan apa yang dia pelajari, gak pernah mau mendengar, melakukan apa yang dia dengar dan seterusnya gitu ya. Terus apa sih hidup yang manis? Ayat 10 ya. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu tapi tidak ada kesempatan bagimu.
Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal, dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam kelimpahan maupun dalam kekurangan. Nah, ini adalah kehidupan yang manis ya. Pertama di ayat 10 adalah bersukacita atas pikiran dan perasaan orang lain yang bertumbuh ya. Kehidupan yang manis, kehidupan yang patut dipuji gitu ya. Kehidupan yang patut dicintai gitu ya. Kalau kata Socrates, kehidupan yang layak untuk dihidupi gitu ya adalah ketika kamu menguji gitu segala sesuatu gitu ya. Tapi kalau kamu nggak pernah menguji segala sesuatu gitu ya, kamu nggak layak untuk hidup bahkan ya. Kamu nggak layak untuk nggak layak untuk berbicara bahkan gitu ya. Ya tapi di sini aspeknya lain ya, bukan diri kamu sendiri gitu ya, bukan menguji diri kamu sendiri, tapi menguji orang lain gitu ya. Kalau di ayat 10 dikatakan bahwa kamu bisa bersukacita atas pikiran dan perasaan orang lain yang bertumbuh gitu ya. Nah, itu adalah kehidupan yang patut dipuji gitu ya. Dunia kita tuh terlalu opportunity ya gitu ya. Kamu bisa senang gitu ya, senang tapi senangnya opportunity gitu ya, ngelihat senang tapi ada maunya gitu ya. Apa sih lu ketawa-tawa sama gua ada maunya ya? Itu ya ngomong kayak gitu ya wajar, karena apa? Karena dunia kita opportunity bener gitu. Iya sih memang ada maunya kalau dia ngaku gitu ya. Dunia kita memang opportunity ya, kayak sulit ya dapat temen yang tulus, bener-bener tulus gitu ya, yang kayak kamu bener-bener ya bersyukur bahwa saya bertumbuh gitu ya. Sulit ya, kayaknya banyak yang emang ada maunya gitu ya. Tapi itu emang dunia sekuler gitu ya. Kita kan orang Kristen gitu ya, seharusnya nggak begitu gitu ya. Apa yang membedakan orang Kristen dan orang sekuler? Kita bisa tulus gitu ya. Kita bukan setiap deketin orang ada maunya gitu ya. Itu bedanya orang Kristen sama orang sekuler gitu ya. Hatinya gitu ya, hatinya boleh bersyukur atas pertumbuhan orang lain gitu ya, bukan hanya atas keberuntungan dirinya gitu ya. Itu bedanya orang Kristen sama orang kurang bertumbuh mungkin ya. Itu bedanya orang Kristen sama orang ateis mungkin gitu ya. Dia percaya bahwa yang perlu diperhatikan itu bukan hanya pikiran dan perasaannya gitu ya. Kalau disakiti peka banget gitu ya. Tapi orang lain juga perlu dipikirkan gitu ya. Perasaannya gimana gitu ya waktu dikatain gitu ya. Perasaannya gimana waktu kamu nyindir gitu ya. Perasaannya gimana waktu kamu ketawa sinis gitu ya. Kamu pikirin lah gitu ya. Jangan kamu pikirin diri kamu sendiri. Jangan kamu ambil kesempatan aja gitu ya. Kamu jadi orang yang tulus gitu ya. Terakhir ya, Paulus kan di sini kan dikasih semacam persembahan dan seterusnya gitu ya. Terus tapi Paulus di sini katakan gini, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan gitu ya. Nah, kehidupan yang patut dipuji ya, kehidupan yang patut dicintai adalah yang mengerti kekurangan dan kelimpahan gitu ya. Orang-orang yang cuma mengerti kelimpahan itu adalah orang-orang yang kaya uang tapi miskin gitu ya. Orang-orang yang hidup dalam kelimpahan saja gitu ya adalah orang-orang yang miskin gitu, orang-orang yang kekurangan gitu ya. Kalau kamu cuma punya uang gitu ya, kalau kata Patong gini, kalau orang kaya yang cuma punya uang adalah orang yang miskin gitu ya. Orang miskin yang punya uang banyak gitu ya. Jadi apa itu kehidupan yang patut dicintai gitu ya. Kalau kalian tadi telah dengar ya dari ayat 7 ya, hati dan pikiran kita dikuasai oleh damai sejahtera gitu ya. Terus ketika kita mendengar melakukan, ketika kita menerima kita melakukan, melihat melakukan dan seterusnya. Terus kita punya perasaan yang bertumbuh, bersyukur atas perasaan orang lain bertumbuh, dan terakhir tahu apa itu kekurangan dan tahu apa itu kelimpahan ya. Kasihan ya kalau orang hidup cuma tahu apa itu kelimpahan aja gitu ya, nggak pernah tahu kekurangan. Itu adalah orang yang miskin pengalaman banget gitu ya. Tapi kebalikannya gitu ya, kasihan banget kalau orang cuma tahu kekurangan nggak tahu kelimpahan itu ya. Itu hidup yang dibuat-buat ya. Tuhan nggak mungkin kasih orang cuma kekurangan, pasti dia kasih kelebihan, tapi orang itu kurang bersyukur. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk apa yang Kau ajarkan pada kami mengenai kehidupan yang manis, kehidupan yang patut dipuji, kehidupan yang patut dicintai oleh kami, kehidupan yang Kau berikan ini. Terima kasih Tuhan untuk kami bisa mendengarnya, ayat demi ayat, butir demi butir yang begitu indah bagi kami. Demi nama Yesus, amin.